Nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Kurang baik, Bu. Ada yang bisa Ibu bantu? Ini, Bu, kedatangan saya ke sini mau melakukan konseling, Bu. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Perkenalkan, Bu, nama saya Nisa Amela, bisa Ibu panggil Mbak Nisa. Mbak Nisa ini dari kelas berapa? Saya dari kelas 8, Bu. 8A ya? Iya, Bu, kok Ibu tahu? Iya, soalnya saya pernah dengar sekilas-sekilas gitu nama Oh Nisa iya, Amela. 8A, Bu. Sebelumnya Mbak Nisa ini udah pernah konseling belum? Saya baru pertama kali ini, Bu, melakukan konseling. Jadi baru pertama kali ini, belum tahu ya konseling itu apa. Belum, Bu. Ibu jelasin sedikit ya konseling Iya, itu. Bu. Jadi konseling itu salah satu bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang memiliki masalah atau mengalami masalah. Ya, Bu. Nah, jadi nanti kita tuntaskan di sini bersama-sama. Ibu nggak ngejamin ini masalahnya bisa selesai, tapi seenggaknya Nisa bisa ada pencerahan sedikit lah. Iya, Bu. Nah, bisa Nisa ceritakan sekarang masalahnya? Saya ragu, Bu, untuk menceritakan masalahnya, Bu. Kenapa ragu? Nisa nggak perlu ragu karena di sini itu ada kode etiknya, ada kerahasiaan, ada kesukarelaan. Jadi Nisa itu ceritain aja dengan sukarela. Karena masalah yang Nisa ceritain itu nggak bakal ibu sebar kemana-mana gitu. Hanya kita aja berdua yang tahu. YTTA. Oh iya, Bu. Jadi Nisa bisa ceritakan sekarang masalahnya? Nggak apa-apa nih, Bu, saya menceritakan, Bu. Nggak apa-apa. Aman sama ibu. Aman terjamin ya, Bu? Iya. Ya, Bu. Jadi gini, Bu, beberapa hari yang lalu nilai ulangan harian saya itu menurun, Bu. Yang tadinya biasanya saya mendapatkan nilai 80, turun, Bu, menjadi 60, dan juga biasa saya dapat 90, turun, Bu, jadi 50 gitu, Bu. Nggak pernah saya mendapatkan nilai yang tinggi, Bu, selalu turun terus, Bu. Jadi saya sangat kecewa, Bu, dengan diri saya. Kenapa saya bisa mengalami nilai turun terus menerus, Bu, tidak pernah fokus. Nah, saya juga merasa bersalah, Bu, kepada orang tua saya karena gagal memberikan yang terbaik, Bu, buat mereka. Kalau ibu boleh tahu penyebabnya Nisa nilainya bisa turun gitu kenapa? Nisa bisa jelasin lebih detail nggak penyebabnya ke ibu? Jadi gini, Bu, teman-teman saya tuh sering mengajak saya main, Bu, selepas saya pulang sekolah. Nah, bahkan sampai larut sore itu, Bu. Jadi saat saya pulang ke rumah tuh saya tuh sudah merasa letih, dan tuh ngajak saya mainan, layangan, terus kelereng, semua, Bu. Dan mengajak saya main. Sampai saya tuh lupa waktu, Bu, harus pulang tuh kapan. Jadi saya sampai larut sore gitu, Bu. Nah, sampai di rumah itu saya tuh merasa lelah, Bu, karena saya main sama mereka tuh, lari-larian, main layangan. Iya, Bu, nggak sempat belajar dan tidak memiliki waktu, Bu, tuh buat belajar karena sorenya saya sudah bermain dengan teman-teman saya. Terus Bu, gimana dengan hari libur? Kamu tetap main juga libur, misalnya iya, Sabtu, Bu. Minggu? Iya, Bu, karena teman saya itu kalau bermain tidak tahu waktu gitu, Bu. Pernah suatu Jadi tuh, Bu. main terus-terusan. Iya, Bu. Mereka tuh ngajak saya tuh ngajak mereka belajar. Tapi teman saya tuh menolaknya dan mengatakan, "Nanti aja belajarnya. Ngapain belajar sekarang, kan bisa nanti." Gini-gini, Bu. Nah, jadi akhirnya saya tuh terpengaruh, Bu, dengan omongan mereka. Jadi itu ya masalah Nisa yang Iya, sudah Bu. Nisa hadapi. Nilainya turun. Iya, Bu. Karena nilainya turun karena kebanyakan bermain. Iya, Bu, betul. Jadi sampai lupa waktu gitu kan. Iya, Bu. Nah, ibu mau tanya, dengan adanya masalah Nisa kayak gitu itu lebih banyak menguntungkan atau merugikan? Iya,
Jelas merugikan dong Bu. Kalau menguntungkan ya saya bisa main senang-senang. Tapi lebih banyak merugikan karena Iya Bu. nilainya turun itu tadi. Iya Bu. Nah, gini. Jadi sekarang ibu mau nanya, ibu mau ngasih tahu sebenarnya main itu boleh, main itu nggak apa-apa, tapi Nisa harus punya waktu, ya. Nisa harus bisa ngatur waktu kapan yang main, kapan yang belajar. Kalau misalnya hari libur Nisa mau main itu bisa, tapi kalau misalnya waktu-waktu hari sekolah Nisa harus fokus belajar gitu ya. Terus ibu mau tanya, hal apa yang ingin kamu capai gitu di masa depan? Saya ini Bu harus membahagiakan orang tua saya Bu. Orang tua, Iya caranya? Bu. Caranya saya harus memiliki pekerjaan yang layak Bu nantinya. Pekerjaan apa itu kalau ibu boleh tahu? Saya tuh Bu dari dulu tuh Bu, dari saya kecil itu Bu, saya tuh mau menjadi seorang dokter Bu. Wah, mulia sekali ya cita-citanya. Jadi dokter apa nih? Dokter hewan? Dokter bedah? Dokter ini Bu, kandungan Bu. Jadi semoga cita-citanya tercapai ya. Mulia sekali cita-cita Nisa ini. Iya Bu. Nah, terus apa yang harus Nisa lakukan kalau misalnya Nisa mau jadi dokter gitu? Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Nisa kan ini asik-asik bermain. Katanya mau jadi dokter. Dokter nggak ada yang main-main, yang nggak belajar nggak ada. Jadi Nisa harus gimana? Saya harus pintar membagi waktu Bu, kapan waktu saya bermain dan kapan waktu saya untuk belajar agar nilai saya itu tidak turun lagi Bu. Dan saya harus giat belajar meningkatkan prestasi saya Bu, biarin nilai saya itu 80, 90 dan nilai rapor saya bisa tinggi Bu. Iya, seperti yang ibu bilang tadi ya. Cuman ibu mau nanya, nyatanya gimana Nisa kayak gitu apa enggak? Belum Bu, belum seperti itu Bu. Iya, Nisa terlalu banyak bermain ya. Iya Bu, saya kurang bersungguh-sungguh dalam belajar Bu. Ya. Jadi ya bagus kalau Nisa sekarang udah sadar apa yang Nisa lakuin itu salah. Karena main boleh, tapi main harus tahu waktu. Kalau ibu dengar dari cerita Nisa tadi, Nisa ini main sampai nggak tahu waktu. Nah, terus kalau untuk teman, saran ibu Nisa cari teman yang tidak terlalu banyak bermain. Atau misalnya Nisa bilang ke teman-teman, udahlah saya mau belajar aja, saya nggak mau main gitu. Jadi Nisa sekali-sekali nolak ajakan bermain mereka gitu. Terus juga ibu ada saran nih, coba Nisa itu mulai sekarang buat jadwal belajar. Misalnya pagi-pagi kan Nisa sekolah tuh, kita pulang kan sampai jam 4. Nah, nanti Nisa belajar abis maghrib jam 7 tuh sampai jam 8. Itu belajar misalnya sehari sekali atau 2 hari sekali, yang Nisa mampu lah pokoknya. Nah, terus kalau udah hari Sabtu, hari Minggu itu kan libur, itu baru Nisa bisa bermain sepuasnya gitu. Terus jadwal yang Nisa buat tadi itu bisa Nisa taruh di meja belajar, biar setiap Nisa mau belajar tuh keinget, oh ini jadwalnya saya libur, oh ini jadwalnya saya belajar gitu. Iya Bu, baik, terima kasih Bu atas sarannya. Apa Nisa udah siap ngelakuin hal tadi yang ibu kasih tahu dan yang ibu saranin tadi? Sangat siap Bu. Sangat siap. Mau mulai itu kapan? Mulai menerapkan? Oh iya Bu, saya mulai menerapkan itu setelah saya melakukan konseling dengan Ibu saat ini Bu. Di sini ya, setelah Iya, proses Bu. konseling ini. Saya akan menerapkannya Bu di kehidupan sehari-hari pulang sekolah Bu. Ya, jadi ibu sangat senang sekali mendengar Nisa yang udah mau berubah ini untuk mengupgrade dirinya ya ke yang lebih baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Sudah cukup? Iya Bu. Nah, Nisa udah lega perasaannya? Sudah merasa lega Bu. Sudah fresh, long.
enak banget. Enak banget rasanya. Ya udah, kalau nggak ada yang disampaikan lagi, gimana kalau sesi konseling ini kita akhiri sampai sini. Baik Bu. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.